Marilah bersama-sama kita mengikuti pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi bahan untuk renungan dan atau khotbah kita pada sore hari ini. Dari surat Timotius, surat kiriman Paulus kepada Timotius yang pertama, 1 Timotius pasal yang kedua, kita hendak mengikuti pembacaan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya membacakannya untuk kita sekalian, 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan yang mengerti firman Tuhan, dan terutama yang menyimpan dalam hati dan melaksanakan dalam kehidupannya. Amin. Saudara-saudara, tema hari ini adalah doa dan puasa untuk Amerika. Sebagaimana kalau saudara perhatikan sudah diwartakan pada minggu yang lalu, pada tanggal 12 sampai dengan 15 Maret yang akan datang, di BRI kita akan menyelenggarakan suatu acara atau program Pray for America. Sebetulnya acara ini sudah dilangsungkan di LA terlebih dahulu pada bulan yang lalu, dan sekarang giliran kita di daerah Bay Area ini. Apa kita akan mendukung saudara-saudara program ini? Of course, kita akan mendukung, dan bahkan bukan cuma mendukung, tapi juga ambil bagian di dalamnya. Mengapa? Bukan karena ini program FKGI, Forum Komunikasi Gereja-Gereja Indonesia di daerah ini, tetapi terutama dan pertama-tama adalah karena firman Tuhan yang menghendakinya. Coba tadi kita baca ayat yang pertama, Timotius 2 mengatakan apa? Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Pertama-tama, apa artinya itu pertama-tama? Dalam terjemahan bahasa Inggris, first of all. Yang pertama sebelum yang lain-lain. Tapi kalau kita lihat di seluruh konteks pembacaan firman Tuhan tadi, sesudah yang pertama-tama, ayat pertama, ada yang nomor 2 ada? Nomor 3? Enggak ada. Jadi maksud Rasul Paulus dengan pertama-tama itu adalah yang terpenting, the most important, yang terpenting. Sejalan dengan tema tahun ini, tema gereja tahun ini, menempatkan yang utama pada urutan yang pertama, maka doa termasuk hal-hal yang harus ditempatkan di tempat yang utama. Dia yang terutama. First of all, pertama-tama adalah doa. Pertama-tama adalah doa. Itu menunjukkan bahwa doa bukan sebuah option, buat sebuah pilihan. Oke lah, kalau saya ada waktu, saya berdoa. Itu kalau optional. Bukan pilihan. Doa juga bukan suatu usaha yang terakhir. The last resort, kalau kita sudah coba ini, coba itu, gak berhasil, barulah sekarang adalah kita berdoa dan puasa. Keliru, saudara-saudara. Doa adalah yang terutama. Dia adalah panggilan dan tugas setiap orang percaya. Ada banyak kesaksian yang menunjukkan dan mengajarkan bahwa tidak dapat tidak, kalau sesuatu pekerjaan Tuhan mau berhasil,
maka doa harus menjadi landasannya yang pertama dan yang terutama. Dalam rangka menyiapkan khotbah ini, saya teringat dan kemudian saya lihat ulang catatan-catatan mengenai kebangunan rohani yang besar. Antaranya, salah satu kebangunan rohani yang dianggap terbesar sepanjang sejarah dunia adalah yang disebut Wales Revival. Dia terjadi pada tahun 1904 sampai dengan 1905 di Wales, di Inggris. Di dalam 6 bulan, saudara-saudara, 100.000 orang bertobat. Sedemikian rupa kebangunan rohani itu terjadi sehingga membawa impact, membawa suatu dampak sosial, dampak masyarakat yang luar biasa. Bahkan sehingga majalah Times memuat peristiwa tersebut dan mengakui kenyataan itu. Pengadilan-pengadilan kehabisan kasus karena tidak lagi ada orang-orang yang melakukan pelanggaran, at least sedikit sekali. Lalu para hakim dihadiahkan sarung tangan warna putih. Itu suatu tanda apa? Suatu tanda bahwa mereka tidak ada jatah untuk mengadili kasus-kasus. Pengadilan sepi, bar-bar tutup, toko-toko minuman keras banyak yang bangkrut karena setiap akhir pekan orang yang beli minuman keras itu anjlok turun sampai tinggal beberapa persen saja. Orang-orang yang dulunya pada berhutang, main curang dalam keuangan, membayar hutang-hutang mereka kembali. Banyak orang yang sebelumnya tidak berminat untuk bergereja, tidak tersentuh oleh pelayanan-pelayanan rohani, mereka berbondong-bondong datang ke gereja. Gereja-gereja penuh. Bahkan sampai pertambangan pun kena dampaknya. Seorang manajer pertambangan berkata, waduh, sampai kuda-kuda pun kena pengaruh bangunan rohani itu. Belum maksudnya bagaimana? Jadi wawancara. Dia bilang begini, kuda-kuda jadi tidak serajin, tidak sebanyak mengangkut hasil pertambangan itu pada hari-hari kerja. Karena apa? Itulah dampak bangunan rohani. Dia bilang begini, karena biasanya kuda-kuda itu baru jalan kalau disetak oleh petugas-petugas atau pegawai-pegawai pertambangan itu yang kasar-kasar, disumpahi dengan omong kotor dengan segala macam kutuk, ditendang baru kudanya jalan. Nah sekarang karena pekerja-pekerja tambang itu pada bertobat, saudara-saudara, mereka tidak lagi mengutuk, tidak lagi omong kotor, dan tidak nyetakin kudanya. Jadi ngomong sama kuda baik-baik, ayo jalan atau ditarik itu, kudanya nggak mau jalan karena udah kebiasaan ditendang dan dimaki-maki. Saudara lihat, hebat tidak itu pengaruh revival pada zaman itu. Bagaimana itu terjadi? Dia dimulai paling tidak oleh satu orang yang bernama Evan Roberts. Dia itu seorang pendeta awam sebetulnya. Lalu Evan Roberts mendapat gerakan hati. Setiap jam 1 malam dia terbangun dan dia menanggapi itu sebagai dibangunkan Tuhan. Lalu dia bersekutu dengan Tuhan, dia berdoa sampai pukul 5 pagi, saudara-saudara. Setelah itu dia pergi berangkat kerja lagi. Dia seorang kuli kasar. Dan setiap hari itu terjadi. Dan dia berdoa. Dia minta Tuhan mengadakan kebangunan rohani untuk Wales. Lalu dia berbicara kepada seorang temannya, apakah kamu percaya bahwa Tuhan bisa membuat 100.000 orang bertobat dalam waktu 6 bulan? Kemudian kebangunan rohani itu mulai terjadi. Orang menyelenggarakan persekutuan doa, mulai dihadiri cuma sedikit sekali, tapi hari demi hari yang berdoa makin banyak. Lalu karena persekutuan doa yang sungguh-sungguh itu, terjadilah kebangunan rohani. Gereja-gereja mimbarnya diberkati Tuhan, khotbah-khotbah jadi luar biasa, menyentuh hati orang, hancur luluh, bertobat. Banyak sekali orang-orang yang datang kepada Tuhan. Saudara tentu pernah mendengar nama seorang yang terkenal, yaitu Charles Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon adalah seorang pengkhotbah yang sampai dijuluki the Queen of Preachers. Dia seorang yang kalau dia berkhotbah
Gereja itu penuh sesak sampai puluhan ribu orang, saudara-saudara. Sampai ke jalan-jalan orang taruh kursi untuk sempat mendengarkan Spurgeon. Spurgeon berkata, I would rather to teach one man to pray than teach 10 men to preach. Dia seorang jago khotbah, tapi dia lebih minat, lebih ingin untuk mengajar satu orang untuk berdoa daripada memuridkan 10 orang untuk menjadi muridnya, menjadi pengkhotbah. Maksud Spurgeon itu apa? Satu hari ada mahasiswa-mahasiswa seminari Alkitab, mahasiswa teologi yang datang kepingin tahu bagaimana ini orang macam Spurgeon bisa sedemikian hebat pelayanan mimbarnya. Mereka datang mengunjungi gereja Pendeta Spurgeon. Lalu diterima oleh seorang yang beruban, sudah setengah bayar, dan mahasiswa-mahasiswa pikir ini adalah janitor gereja itu. Lalu yang mereka anggap janitor itu mengantar mereka untuk tur melihat gereja tersebut, setiap ruangan sampai ke mimbar, dan kemudian orang berambut kelabu itu mengajak mereka turun ke belakang mimbar, ada satu ruangan seperti basement. Lalu dia berkata, orang ini tidak lain adalah Spurgeon sendiri. Dia berkata, setiap kali aku berkhotbah di ruangan sini, ada satu regu, secara bergiliran regu demi regu doa yang mendukung pelayanan mimbar. Jadi aku sukses bukan karena aku punya hebat, tapi karena kuasa doa. Sebab Allah berkata, bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, tetapi dengan rohku pekerjaanku itu jadi. Oleh sebab itu Spurgeon mengatakan, he would rather to teach a man to pray than 10 men to preach. Sebab dia tahu, tanpa doa semua itu tidak ada gunanya. Ada seorang hamba Tuhan yang lain bernama Samuel Chadwick. Dia berkata, Satan dreads nothing but prayer. His one concern is to keep the saints from praying. He fears nothing from prayerless studies, prayerless work, prayerless religion. He laughs at our toil. He mocks our wisdom, but he trembles when we pray. Jadi pendeta Samuel Chadwick mengatakan bahwa setan tidak takut apapun kecuali doa. Ada orang pikir setan takut pada salib, maka rumah digantungi salib. Salib jadi seperti jimat, pengganti hu. Kalau orang-orang Tionghoa yang masih percaya kebudayaan Sankau, 3 agama itu, lalu mereka pergi ke kelenteng, lalu di sana imamnya kesurupan, kemudian menoreh lidahnya keluar darah, dengan darah itu menulis hu, hu jadi jimat, ditaruh di atas pintu. Lalu orang Tionghoa jadi Kristen, ganti hu dengan salib. Ada yang tidur bantalnya di bawahnya taruh Alkitab supaya nggak mimpi buruk. Saudara, setan nggak takut kepada salib, kayu atau Alkitab. Pendeta Samuel Chadwick mengatakan setan takut kepada doa. Usahanya atau kepedulian adalah untuk menjaga kita supaya kita tidak berdoa. Itu saja minat dia. Dia tidak takut apapun. Kalau kita belajar banyak pun dia tidak peduli. Kita bekerja dengan sekuat tenaga untuk pekerjaan Tuhan tanpa berdoa, dia tidak takut, dia tidak gubris. Dia tidak peduli agama tanpa doa. Dia mentertawakan segala jerih payah kita. Dia mengejek yang kita anggap kebijaksanaan. Tetapi tatkala umat Tuhan berdoa, maka setan gemetar. Dan dalam kesempatan lain pendeta Samuel Chadwick mengatakan, doa yang berhasil itu bukan cuma sekedar lip service, cuma ngomong saja, tetapi doa yang berangkat dari hati yang hancur dan jiwa yang berjerih, berjuang untuk pekerjaan Tuhan. Kita harus belajar berdoa seperti itu. Pada rekan-rekan dalam Persekutuan saya mengatakan kita harus meningkatkan cara kita berdoa. Tidak cukup cuma dengan daftar doa yang rutin itu lagi, lama-lama kita berdoa sudah tanpa hati. Percuma kita berdoa seperti itu. Pendeta Samuel Chadwick
melayani luar biasa. Dan dia menulis buku-buku yang sampai hari ini masih dipelajari tentang doa. Dia adalah orang yang berpengalaman mengenai berdoa. Dia mengajar bagaimana kita berdoa. Rasul Paulus berkata pertama-tama adalah doa. Karena apa? Bukan cuma karena contoh-contoh itu, tetapi karena teladan Tuhanmu dan Tuhanku, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Saudara-saudara, kurang apa pada Tuhan Yesus? Dia adalah putra Allah yang tunggal, pribadi kedua Allah Tritunggal. Dia turun ke dunia, tetapi dia anak Allah, berdoa sepanjang malam. Sebelum dia memilih murid-muridnya, dia berdoa sepanjang malam. Sebelum dia melayani keesokan paginya, dia berdoa semalam suntuk. Bagaimana kita, murid-muridnya, mau lebih hebat daripada Tuhan Yesus dan kita tidak berdoa? Seorang hamba Tuhan berseloroh, mengapa sesudah gereja pilih majelis, lalu majelisnya berantem, berkelahi dan gerejanya pecah? Ya, hamba Tuhan berkata, karena sebelum pilih majelis, kita cuma rapat bermalam-malam, berkali-kali rapat, baru pilih pemilihan. Tidak seperti Tuhan Yesus, sebelum pilih anggota kemajelisannya, berdoa dulu. Gereja-gereja memilih majelis, kurang berdoa, akhirnya salah pilih. Yang didapat adalah orang-orang yang ambisius, yang gila pangkat, gila kehormatan, gila hormat, dan kemudian terjadilah perpecahan. Kita perlu berdoa. Para rasul berdoa. Kalau kita membaca kisah para rasul, gereja mula-mula luar biasa berkembang dengan pesat, dan mereka dihormati orang. Karena apa? Karena mereka selalu berdoa. Pertama-tama adalah berdoa. Lalu apa yang kita doakan, saudara-saudara? Kalau saya dan saudara berdoa, to be honest, terus terang aja, kita itu berdoa biasanya egosentrik. Kita pikir kebutuhan kita, kesehatan kita, anak cucu kita, perekonomian kita. Kita berdoa untuk diri kita tok. Tentu kita harus berdoa buat diri kita sendiri. Tapi firman Tuhan mengatakan, perhatikan, aku menasihati kamu pertama-tama, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk siapa? Untuk semua orang. Loh, Tuhan maksudnya semua orang ini siapa? Anggota-anggota gereja yang absen kebaktian? Buat siapa? Semua orang artinya semua orang. Semua orang dalam artian seluas-luasnya. Bukan cuma orang-orang Kristen dan lain-lain gereja, tetapi semua orang. Tetangga kita, warga kota kita, warga negara negeri ini, seluruh dunia. Kita berdoain prinsip setiap orang dengan penuh cita kasih. Karena apa? Karena Allahmu dan Allahku adalah Allah yang mengasihi isi dunia ini. Di dalam ayat yang ketiga dan keempat dikatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Itulah yang Allah kehendaki. Sebab apa? Sebab Dia menghendaki supaya kalau bisa semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara, Tuhan Yesus dibutuhkan bukan cuma oleh orang-orang Kristen dan keturunan Kristen, tetapi juga untuk para haji, untuk para kiai, untuk para biksu, untuk penganut-penganut agama-agama dan kepercayaan lain. Bukan kita kemudian ingin melancangi dan mencampuri urusan-urusan orang lain, tetapi karena seperti kita membutuhkan keselamatan dari Tuhan Yesus, begitulah setiap orang membutuhkannya. Karena tidak ada orang yang bisa menyelamatkan orang yang lain. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dikaruniakan kepada manusia yang di dalamnya kita beroleh keselamatan, kecuali di dalam satu nama itu, yaitu nama Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita perlu berdoa untuk semua orang, supaya setiap orang boleh datang kepada pertobatan, supaya mereka boleh mempunyai kerinduan mengenal Tuhan Yesus, supaya ada orang-orang yang menjadi teladan, menimbulkan minat kepada mereka, bertanya, siapa itu Yesus? Lalu mereka, karena kehidupan orang-orang Kristen, mereka tertarik kepada Tuhan Yesus. Pada waktu ada bencana-bencana alam, kita berdoa,
bukan cuma untuk pertolongan jasmania orang-orang yang menderita itu, tetapi juga supaya kerohanian banyak orang disentuh justru ketika mereka mengalami penderitaan. Dan biarlah orang-orang Kristen berfungsi. Oleh sebab itu kita perlu berdoa untuk hal itu. Berdoa untuk seisi dunia ini, berdoa untuk setiap orang. Itu kemudian membangkitkan kepada gereja-gereja suatu semangat dan kobaran untuk mengabarkan Injil. Gereja mengalami kemunduran karena gereja cuma sumpah dengan urusannya sendiri, tidak lagi mengabarkan Injil. Gereja tidak mengabarkan Injil, akan gereja menjadi gereja yang suam, dan kemudian gereja sakit dan akhirnya juga mati. Kemudian Rasul Paulus berkata, selain untuk semua orang, ayat kedua, untuk siapa saudara-saudara? Kita baca bersama-sama 1 Timotius 2 ayat yang kedua. Alkitab saudara sudah diberikan tanda oleh akhir. Jadi saudara tinggal buka saja benang yang sudah disiapkan di sana. Ayat kedua kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, dengan irama yang kompak. 2, 3. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Rasul Paulus menasihatkan kita untuk berdoa bagi para raja dan para pembesar, artinya untuk para penguasa, untuk orang-orang yang mempunyai, yang diberi kedudukan, memiliki wewenang untuk membuat keputusan-keputusan. Pernyataan ini adalah suatu hal yang sangat menarik sekali, karena kalau Paulus menyebutkan raja-raja dan para pembesar pada zaman itu siapa? Pada waktu Paulus menulis surat ini, kalau dia berdoa untuk para raja, itu buat siapa saudara-saudara? Itu adalah buat Caesar, buat kaisar di Roma. Siapakah kaisar di Roma pada waktu itu? Kaisar di Roma pada waktu itu bukan seorang Kristen, tapi seorang yang sangat jahat sekali, yaitu Nero. Nero ini orang yang sangat licik. Dia membuat rekayasa politik, dan kemudian banyak orang Kristen ditangkapi dan dianiaya. Nero yang waktu itu popularitasnya mulai turun dan banyak orang mulai nggak senang kepalanya, dia kemudian mengadakan satu move politik. Dia membakar kota Roma. Pada waktu Roma terbakar, Nero dari atas istananya suruh orang main musik dan dia menikmati api di kota Roma. Lalu kemudian dia mengeluarkan isu bahwa kota Roma dibakar oleh orang-orang Kristen. Oleh sebab itu kemudian rakyat malas sekali mengejar dan menangkap orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen disiksa, diambil binatang buas, dibakar hidup-hidup, dan sebagainya. Itu adalah kaisar yang Paulus katakan, doakanlah raja. Apa maksud Paulus? Saya membaca tafsir Alkitab. Perkataan Paulus atau suratnya ini paling sedikit mempunyai dua arti. Yang pertama, pada waktu itu kaisar-kaisar Roma mengangkat diri mereka setara dengan dewa-dewi. Jadi kemudian ada juga ibadah penyembahan-penyembahan untuk kaisar. Setiap warga negara Roma dan penduduk dalam wilayah Roma harus membakar kemenyan, dupa di depan patung kaisar. Itu adalah cara untuk menguasai seluruh wilayah yang luas sekali. Jadi di mana-mana disebarkan patung kaisar, dan setiap penduduk negeri itu harus tunduk kepada kaisar dengan membakar kemenyan di depan patung kaisar sambil berkata, Caesar is Lord, Caesar is Kurios, Caesar is Tuhan. Kurios untuk orang Kristen itu adalah Tuhan Yesus. Maka ini menjadi suatu malapetaka untuk orang Kristen. Kalau orang Kristen tidak mau mengatakan Caesar is Kurios, because Kurios hanya Lord Jesus saja. Jadi kalau orang Kristen tidak mau bakar dupa di depan patung kaisar, itu berarti bencana kematian atau siksaan buat mereka. Paulus berkata, doakanlah kaisar. Artinya apa? Yang disebut dewa itu pasti perlu didoakan. Artinya secara senyap Paulus mengingatkan warga Kristen
untuk tetap setia kepada Tuhan di atas segala tuan, tidak tunduk bahkan kepada kaisar sekalipun, sebab kaisar hanya manusia belaka, sama seperti kita. Mengapa dia harus disembah? Doakanlah dia. Itu maksudnya yang pertama. Tapi yang kedua, juga maksud secara umum yang berlaku dalam setiap zaman dan kesempatan serta sejarah adalah kita perlu mendoakan para penguasa di atas kita. Sebab apa, saudara-saudara? Paulus berkata, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Mereka adalah orang-orang yang mengambil keputusan-keputusan. Mereka yang mengajukan proposal-proposal. Kemudian itu nanti diproses sampai menghasilkan satu keputusan yang setara dengan undang-undang. Kalau orang-orang itu mengambil keputusan yang enggak, yang bukan-bukan, maka cepat atau lambat kita akan mengalami dampaknya. Di dalam ayat pengarahan ibadah hari ini, saudara masih ingat kita baca ayat apa tadi? Dan dari kita apa? Masih ingat apa? Saudara, kalau kita baca firman Tuhan, jangan begitu masuk langsung menguap. Lalu kemana dia? Ayat-ayat dipilih supaya dia menguatkan topik hari ini, supaya kita pulang ditopang oleh banyak kebenaran firman Tuhan, lalu dia nancap, berakar dan bertumbuh. Firman Tuhan hari ini diarahkan, atau ibadah hari ini diarahkan dari Yeremia 29 ayat yang ke-7. Apa kata firman Tuhan? Usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang. Waktu itu mereka ada di mana? Waktu itu Yeremia menulis atau mengkhotbahkan yang kemudian menjadi ayat 20, pasal 29 itu, Yeremia masih di Yerusalem. Yerusalem belum dihancurkan, tapi Yeremia berkhotbah, khotbah yang gak enak sekali di telinga orang-orang di Yerusalem. Sebab Yeremia berkata, Allah akan menghukum kalian, Yerusalem akan dihancurkan, dan kamu jangan angkat pedang melawan orang yang menyerang kamu, yaitu Raja Babil. Melainkan kamu menyerahlah, karena Babil, kerajaan Babil dipakai Tuhan menjadi tongkat untuk menghajar kamu, karena kamu menyembah berhala dan tidak mau bertobat. Banyak nabi-nabi yang tidak setuju dengan Yeremia. Mereka menganggap Yeremia ini pengkhianat. Loh, kok kamu suruh kita menyerah kepada Raja Babil? Mestinya khotbah yang membakar semangat patriotisme dong, supaya kita melawan dan berperang dan menang. Kok membiarkan diri kita dijajah? Lalu banyak nabi-nabi tidak setuju dengan Yeremia. Sampai Yeremia pernah dijebloskan ke lubang sumur karena dia dianggap pengkhianat. Tapi Yeremia tetap mengkhotbahkan pesan Tuhan meskipun itu melawan arus. Itulah hamba Tuhan yang sejati. Lalu Yeremia berkata kepada rakyat Yerusalem, kalau nanti kamu sudah sampai di Babel, tempat Allah membuang kamu ditawan dan kamu ada di Babylon, janganlah menyumpahi mengutuki negeri itu, tapi usahakanlah kesejahteraan negeri tempat kamu aku buang. Berdoalah untuk kesejahteraannya. Garis bawahi saudara, berdoalah untuk kesejahteraannya, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dalam bahasa Inggris tadi dikatakan, its welfare will determine your welfare. Kesejahteraannya menentukan kesejahteraanmu. Kita adalah imigran-imigran di Amerika ini. Kita mempunyai pelbagai riwayat sampai kita ada di sini. Lalu kita makan dan minum dari hasil bumi di negeri ini. Kita menikmati banyak kesejahteraan di dalam negeri ini. Saudara, apa kita pernah berdoa untuk negeri ini? Atau kita cuma mengisah, mencari dolar di sini, menumpuk segala kesejahteraan dan kemewahan untuk diri kita? Firman Tuhan berbicara hal yang sama. Usahakanlah kesejahteraan negeri ini dan berdoalah untuk kesejahteraannya, sebab kesejahteraan negeri ini adalah kesejahteraan saudara dan saya dan anak cucu kita di kemudian hari bila kita menetap di sini. Amin, saudara-saudara.
Sekarang, berdoa untuk Amerika adalah hal yang urgent sekali. Hal yang mendesak. Dia penting dan mendesak. Karena kita dalam keadaan darurat. Karena apa? Kalau kita buka TV, kita dengar news, kita baca surat kabar, kita melihat berita-berita, saudara melihat, apakah keadaan sekarang ini tidak merupakan keadaan darurat yang memanggil kita untuk berdoa bagi Amerika? Mari kita melihat dari segala segi. Kita melihat dari statistik crimes, kejahatan. Hari-hari ini, kejahatan makin berlipat-lipat ganda. Dan pelaku-pelaku kejahatan, saudara lihat, bukan cuma orang-orang dewasa, bukan cuma orang-orang dari latar belakang orang-orang yang jahat, tetapi juga bahkan anak-anak belasan tahun yang masih hijau dan masih ingusan, kata orang. Anak 12 tahun membawa senjata api ke sekolah dan membantai orang seperti nyemprotin nyamuk saja. Gak punya perasaan apa-apa. Itu sudah terjadi berulang kali. Anak-anak belasan tahun. Kemarin dulu ada berita yang mengejutkan dan sangat menyedihkan sekali di TV. Seorang gadis usia 16 tahun baru di high school bunuh diri. Tidak tahu dengan cara apa, tidak diberitakan. Tetapi dia bunuh diri karena apa? Karena mengalami sexual assault. Dia mengalami pelecehan seksual. Lalu sesudah dilecehkan seksual oleh 2 anak belasan tahun sebaya dengan dia, mungkin teman sekolahnya, kejadian tersebut mungkin perkosaan atau apa, di video, dan videonya disebarkan. Kasus seperti ini sudah terjadi pada sedikit 2 kali, dan dua korbannya bunuh diri karena mereka merasa malu sekali. Jadi 2 anak muda, 2 laki-laki ini, 2 laki-laki remaja memperkosa secara bergiliran anak perempuan ini, dan kemudian yang lain bergiliran video. Apa enggak gila, saudara? Itu saudara-saudara melihat bagaimana keadaan crime dan keadaan moral bangsa kita di sini sekarang. Melakukan pelecehan seksual, bahkan sampai memperkosa, itu adalah suatu kejahatan, suatu hal yang immoral. Harus dilakukan dengan malu dan dengan takut. Tapi mereka sekarang sudah tidak punya rasa malu dan tidak rasa takut, malah gila-gilaan memvideo peristiwa seperti itu, bergiliran video, gantian. Habis itu, saudara lihat orang-orang yang sudah tidak punya hati nurani. Mereka tidak merasakan perasaan anak gadis itu. Sekarang videonya itu mungkin dimasukkan Twitter atau apa, disebarkan. Kita di Grace Community, basis kita adalah young couples. Kita punya anak-anak. Saudara, apakah hati Anda tidak tergetar untuk berdoa bagi keadaan negeri ini? Sebab anak-anak kita dan cucu kita akan mengalami hari-hari yang lebih berat, yang lebih mengerikan daripada kita pada saat ini. Kemudian hari. Bukan, saudara. Kalau kita tidak berdoa, apa yang kita harapkan untuk tahun-tahun yang akan datang? Banyak statistik tentang crimes dan moral, itu adalah statistik nggak tahu mungkin 1 dekade yang lalu. Tetapi hari ini secara aktual ya sudah berlipat-lipat ganda lebih jahat lagi. Secara politis banyak hal-hal yang memprihatinkan. Pada tahun 2003 ada seorang hakim tinggi yang menjadi ketua pengadilan di sebuah state dipecat dari jabatannya. Karena apa? Karena dia tidak mau menyetujui perintah untuk mencopot monumen Ten Commandments, 10 hukum, jangan ada padamu ilah lain dari waktu dan seterusnya. Saudara tahu itu 10 hukum Taurat itu di dalam ruang pengadilan itu ada. Lalu dia diperintahkan supaya copot itu dan buang. Dia tidak mau, lalu dia dipecat. Saudara, itu adalah satu indikator bahwa di negeri ini ada satu gerakan, sadar atau tidak,
yang didalangi oleh antikris, power di dunia kegelapan itu yang mendalangi pikiran-pikiran seperti itu, supaya memojokkan kekristenan. Alkitab sudah dilarang di sekolah-sekolah publik, doa sudah tidak diperbolehkan. Ada seorang guru, dia kebetulan masuk ke kelasnya 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kalau dia melihat beberapa anak laki-laki sedang berlutut di sudut, di pojok di sana, lagi konsentrasi sekali. Lalu guru tanya, "Hei, ngapain kamu kids?" Lalu anak-anak itu menjawab, "Ini loh, kami sedang nangkepin binatang-binatang kecil." "Oh, good," kata si guru. "Aku sangka kamu lagi berdoa." Jadi gurunya concern, anak-anak itu ngapain di pojok. Dia takut kalau anak-anak itu berdoa. Kalau anak-anak itu lagi nyiksa binatang, nggak apa-apa. Berdoa nggak boleh. Saudara-saudara lihat, itu adalah keadaan negeri kita. Apa kita tidak mau berdoa untuk negara ini? Belum lagi urusan gerakan homoseksual. Apapun filosofinya, kita tahu dia akan menghancurkan negeri ini. Sejarah sudah membuktikan masyarakat yang melangsungkan praktek-praktek seperti itu sudah hancur. Sodom Gomora dan kemudian Roma yang begitu jaya juga hancur karena melangsungkan praktek-praktek kemesuman seperti itu. Kita tidak membenci orang-orang pelakunya, tetapi kita tidak setuju dengan falsafahnya. Bagaimanapun keluarga yang sejati terdiri dari seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan, kemudian menjadi ayah dan ibu yang melahirkan anak-anak. Itu adalah kebudayaan yang dari dulu sampai sekarang akan datang. Kebudayaan yang normal untuk yang namanya manusia. Bahkan binatang pun dari dulu sampai sekarang tidak mengubah budaya dan kulturnya. Tapi manusia yang merasa diri pintar dan berkemajuan makin hari memang maju, tapi maju makin mendekat kepada kehancuran, bukan kepada kemakmuran. Apa kita masih tidak mau berdoa untuk bangsa ini dan negara ini? Dalam kehidupan ekonomi, kita melihat Amerika yang dulu memberi pinjaman, sekarang menanggung pinjaman. Hutangnya bertumpuk-tumpuk. Lalu dolar dicetak terus, nilainya semakin turun. Untuk negeri-negeri berkembang, memang dolar masih menjadi andalan. Tetapi secara global sudah banyak negara-negara yang mulai memikirkan untuk mengganti andalan dan dasar valuta mereka, bukan berkiblat kepada dolar. Menunjukkan ekonomi Amerika terpuruk. Alkitab memberitahukan, jikalau satu masyarakat, satu bangsa, satu umat diberkati Tuhan, salah satu saja Tuhan berkata secara ekonomi, kamu akan memberi pinjaman, bukan meminta pinjaman. Kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dari segi ekonomi kita melihat bahwa Allah sedang menyentil Amerika. Karena Amerika yang biasanya memberi pinjaman sekarang harus berhutang, dan makin lama hutangnya bertumpuk-tumpuk. Bagaimana itu dilunasi? Saudara, apa kita masih tidak mau berdoa untuk negeri dan bangsa ini? Kita hidup di sini, kita juga membutuhkan perekonomian yang baik. Kalau kita tidak berdoa, kita akan menuai akibatnya sendiri. Hari ini PHK tetap berlangsung, meskipun presiden atau penguasa mengatakan ekonomi sudah lebih baik, pekerjaan dan lowongan sudah lebih terbuka, tetapi kenyataan membuktikan tetap ada orang yang di PHK, ada orang yang menganggur, perekonomian masih terancam. Kita dipanggil untuk berdoa. Oleh sebab itulah kita mau mendukung dan berpartisipasi dalam doa untuk Amerika. Lalu penyelenggaraan kali ini disertakan dengan puasa, doa dan puasa. Apa itu puasa dan mengapa kita berpuasa? Secara singkat saya mengulas. Alkitab tidak pernah memerintahkan orang untuk berpuasa. Tetapi di dalam kebudayaan Alkitab kita melihat Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, orang-orang percaya, umat kerajaan Allah berdoa disertai dengan berpuasa. Tetapi saudara, kita harus mengerti bahwa puasa bukan sesuatu yang magic.
bukan seperti alam pikiran, kepercayaan-kepercayaan lain dalam dunia ini. Banyak orang bertapa disertai dengan berpuasa. Supaya apa? Supaya kemudian memperoleh kuasa untuk dirinya, menambah ilmunya, mungkin ilmu kebal, atau dia mendapatkan pesugihan, ilmu untuk mendapatkan kekayaan, untuk kesembuhan dan sebagainya. Puasa bukan jasa kita. Kita berpuasa bukan membuat Allah terpojok karena kita melihat sudah melihat kita sudah kurus kering, seperti orang-orang yang protes dan demonstrasi mogok makan, lalu sudah sampai kurus kering, sudah hampir mati, akhirnya ya sudah dikabulkan saja permohonannya. Kalau enggak nih orang mati, nanti kita dituding oleh dunia internasional, akhirnya diturutilah petisinya. Kita tidak bisa memojokkan Allah dari puasa kita, atau membuat Allah memberkati kita. Puasa tidak menambahkan apa-apa kepada Allah dan juga tidak mengurangi apa-apa. Seperti saudara, kalau segelas air ini saya tumpahkan ke lautan, ke samudra, apakah samudra akan mengalami pasang karena ditambah 1 gelas air? Jadi naik berapa sentimeter begitu airnya permukaannya? Atau kalau kita ambil 1 gelas kosong dan timba ke dalam samudra, apakah airnya akan surut karena kita ambil 1 gelas? No. Puasa kita dan segala macam perbuatan baik kita tidak menambahi apa-apa kepada Allah dan atau mengurangi apa-apa. Perhatikan ini. Kalau ada orang mengatakan, kamu harus puasa, puasa itu berpuasa, nanti kamu sembuh. Saudara, itu adalah ajaran yang tidak betul, tidak alkitabiah. Kita berpuasa bukan untuk menggugah Allah. Kita berpuasa untuk diri kita sendiri. Maksudnya apa? Waktu kita berdoa disertai dengan puasa, itu menunjukkan hati kita itu serius. Kita rasa butuh, kemendesakan, kita merasa desperately, kita merasa sungguh-sungguh keadaan ini parah sekali. Aku mati-matian Tuhan, membutuhkan Engkau. Kalau Engkau tidak menolong aku, bagaimana? Dan kita berpuasa menunjukkan kita bersungguh-sungguh dan menolong kita untuk fokus. Puasa itu bisa macam-macam cara. Bukan cuma tidak makan atau tidak minum. Puasa bisa melepaskan kita dari kebiasaan-kebiasaan rutin kita. Bukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, tapi kebiasaan-kebiasaan yang netral-netral saja. Misalnya kita bisa puasa nonton TV. Oh, biasanya kalau jam segini aku nggak bisa tidak nih mesti putar channel ini, film serial, film Korea misalnya gitu kan. Oh, aku sedang berpuasa, berdoa. Jam ini aku mau pegang remote control lihat, aku kan sedang puasa nonton. Diingatkan, aku ini sedang berdoa. Puasa itu membuat kita fokus. Puasa bisa kita ambil tidak makan apa? Aku nggak mau breakfast. Biasanya aku breakfast. Kalian aku nggak breakfast. Makan cuma 2 kali aja, siang dan sore dan malam. Oke? Maka waktu jam 11 kok mulai keroncongan. Biasanya kita brunch. Oke? Breakfast lunch ini tengah-tengah nanggung jam nanggung. Lalu kita ingat, tapi aku kan lagi puasa. Kenapa puasa? Aku kan lagi doa khusus menolong kita untuk fokus. Jadi berpuasa itu menunjukkan kesungguhan hati kita, kebutuhan yang mendesak, ketergantungan kepada Tuhan, dan juga memfokuskan hati kita sungguh-sungguh untuk berdoa. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan khotbah ini saya mengajak untuk setiap saudara ambil bagian dalam doa puasa untuk Amerika. Untuk wilayah kita adalah kita sehati menyelenggarakannya tanggal 12 sampai dengan tanggal 15. Dalam warta hari ini saya yakin juga dimuat, sudah bisa membaca lebih jelas. Nanti pada tanggal 15 pukul 6 sore kalau saya salah, kita sama-sama buka puasa di LCBC, Lahir Baptist Church di San Leandro, dengan seluruh saudara-saudara seiman dari lain-lain jemaat. Kita bersama-sama berkumpul, berdoa, dan kita persekutuan bersama-sama, kita ramah-tamah untuk akan kemungkinan makan malam bersama-sama pada saat itu. Jadi kita hendak menunjukkan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Dan bukan cuma satu gebrakan beberapa hari. Kita bisa kemudian dalam hari-hari kita menentukan, mungkin setiap Senin aku mau berdoa dan berpuasa untuk Amerika. Waktu yang convenient, saudara. Bagaimana hal yang
sesuai dengan keadaan saudara, kondisi saudara. Kalau saudara terganggu kesehatannya, puasa itu tidak makan, tidak minum. Saudara bisa mengurangi jatah makanan saudara atau minum kita. Atau kalau kita biasa minum, bikin kopi susu, ya, bikin apa, kita bisa minum. Hari ini doa puasa aku cuma mau minum air putih saja. Setiap kali tidak mulut kita rasa, aku ingin kopi. No, aku lagi puasa. Tandanya aku minum air putih. Supaya apa? Pikiranku, hatiku fokus pada Tuhan. Diingatkan, aku sedang berdoa untuk Amerika. Keadaan kritis sekali. Beberapa segi kita sudah bicarakan tadi. Aku hidup di sini. Firman Tuhan mengatakan, usahakanlah kesejahteraan negeri ini. Doakanlah kesejahteraannya. Sebab kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Amin, saudara-saudara. Jadi marilah kita berjanji di depan Tuhan, bukan berjanji kepada saya. Kita ambil bagian, at least tanggal 12 sampai dengan 15 setiap hari. Kita berdoa sungguh-sungguh untuk negeri dan bangsa ini. Jadinya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa dengan satu kerinduan, Tuhan, kirimkanlah kebenaran rohani untuk Amerika. Bagaimana itu terjadi? Itu adalah sesuatu yang misterius, suatu pekerjaan Roh Kudus yang tidak kita mengerti bagaimana, tetapi tidak mustahil. Allah berkuasa, Allah bisa mengadakan kebenaran rohani itu. Banyak orang ditobatkan kembali kepada Tuhan, dan kita memperoleh kesejahteraan yang kita butuhkan, yang Allah ingin berkatkan kepada kita. Jadi Tuhan berkati firman-Nya bukan cuma untuk satu kesempatan, tapi untuk sepanjang kehidupan kita sebagai orang percaya, berdoa dan mengusahakan kesejahteraan di tempat kita tinggal. Amin.